Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah, semakin hari semakin bugar, sehat, pasti karena upaya untuk juga menyehatkan pikiran ya. Baik, di dalam bincang komunikasi yang alhamdulillah Allah karuniai kesempatan kita untuk bersama-sama ini, tidak lupa salam salawat juga kita sampaikan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan juga setiap kali pertemuan 1 jam beberapa menit ke depan itu akan membuat kita semakin pandai menggunakan apapun yang diperlukan di dalam berkomunikasi, karena komunikasilah yang membuat Anda seperti sekarang ini kan. Dan belakangan ini banyak sekali yang kita lakukan bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Mudah-mudahan narasumber kita sore hari ini seperti biasa Dr. Leila Monaganim siap membahas terkait dengan yang maya-maya tadi ya. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Tidak tenggelam menjadi generasi itu kan? Iya benar. Generasinya orang medsos itu atau bergadget itu nunduk. Iya. Together alone. Bersama-sama tapi sendirian. Tapi nggak lonely kok. Oke, hari ini ya seperti yang tadi kita harapkan bicara soal bagaimana berkomunikasi di dunia maya. Iya. Istilah kerennya apa sih? Netiquette. Etiket berkomunikasi melalui internet. Jadi netiquette. Kirain harga tiket netonya sekian gitu. Oke, jadi baik Ikhwan Ahwat, sopan santun etika yang biasa kita gunakan di dalam keseharian ternyata juga diperlukan di dalam kita berinteraksi di dunia maya atau di internet. Kita simak bahasannya bersama Dr. Leila Monaganim. Silakan. Terima kasih Mbak Nuning, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 60-an itu perkembangan internet sudah mulai naik ya. Nah, waktu itu komputer itu gede lah, segede ruangan inilah gitu ya. Sebelumnya ya tahun 40-an itu masih gede. Kemudian tahun 60-an udah mulai makin kecil gitu ya, karena ada seorang insinyur dari Amerika yang dia bisa mengembangkan satu sirkuit yang terintegrasi gitu ya, sirkuitnya terintegrasi, namanya integrated circuit gitu ya, namanya Jack Kilby. Dia tahun 58-an lah gitu. Saat itu komputer jadi makin kecil, karena sebelumnya sekali lagi segede ruangan gitu ya. Jadi makin kecil karena komponen-komponennya bisa dipadatkan dalam satu chip. Nah, sistem operasi dari komputer tadi memungkinkan mesin-mesin yang menjalankan berbagai program-program yang berbeda-beda secara serentak gitu ya, bersatu dalam satu program utama yang memonitor dan mengkoordinasikan memori-memori di dalam komputer. Jadi perkembangan pada saat itu membuat koordinasi dalam satu sistem chip yang makin kecil. Saya ingin bilang bahwa komputer yang gede itu siapa yang bisa beli? Organisasi-organisasi besar. Makanya semakin teknologi makin bagus, makin kecil, makin banyak orang-orang di berbagai belahan dunia, dan sampai sekarang ini 2019 akhir kita sudah terhubung satu sama lain di dalam belahan dunia, dalam sebuah desa, dalam sebuah komunitas di dunia ini bersama-sama bisa berkomunikasi di berbagai dunia dengan sangat mudah, instan, very quick. Yang tahun 60-an
seseorang ahli namanya McLuhan, ahli komunikasi McLuhan bilang, kita dalam waktu dekat akan menjadi bersatu dalam satu desa dunia. Dia bilang gitu, global village. Bener nih sekarang nih, kita bersatu dalam suatu desa dunia. Jadi ahli-ahli di zaman itu sudah bisa memprediksikan kayak gimana sih nanti gitu. Ahli-ahli sekarang sudah bisa memprediksikan tahun 2050 bakal kayak gimana tuh, gitu ya. Bahkan ada tulisan yang bilang ntar tuh semua diganti sama atau cukup banyak diganti sama artificial intelligence. Dia udah secara komputerisasi udah cerdas. Kecerdasan buatan tuh secara cerdas bikin, oh ini sakit ini, oh berarti obatnya ini gitu. Dahsyat sekali ya. Nah, sekarang ini kita dalam sebuah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di mana kita sekali lagi sudah hidup bersama di dalam satu wilayah, kontak sama siapa saja, di mana saja dengan sangat mudah. Suatu saat nanti kata McLuhan tahun 60-an, informasi akan sangat terbuka, dapat diakses semua orang. Dulu TV masih terbatas, internet belum ada di zaman tahun segitu tuh ya, gitu ya. Radio masih terbatas, tapi dia udah punya pemikiran yang luas sekali. Sekarang dengan sangat mudah semuanya kita akses. Nah, kita bisa kontak, kita bisa berinternet, kita bisa berselancar, kita bisa menggunakan sosial media dengan sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah, kita merevolusi komunikasi antar pribadi dengan satu realitas yang berubah banget. Tadinya kita ketemu orang tuh karena tatap muka atau udah mulai maju pakai telepon waktu itu. Sekarang pakai internet, pakai sosial media, pakai link-link menggunakan sosial media yang dengan sangat mudah berhubungan dengan banyak orang. Komunikasi kita menjadi berubah. Komunikasi kita yang etiket berkomunikasi antar pribadi itu seperti apa udah biasa kita lakukan, udah biasa dikembangkan. Tapi etiket bersosial media itu perlu juga kita kembangkan, perlu juga kita biasakan. Jadi gimana caranya kita berkomunikasi sama orang yang tadinya ngobrol itu kita tahu, oh gini toh etiketnya. Sekarang kita perlu terus-menerus meningkatkan kemampuan dalam beretiket ketika menggunakan sosial media. Jadi internet menyatukan kita, menyatukan dunia. Perkembangan ini sekali lagi punya dampak positif, dampak negatif, tapi juga kita harus meningkatkan etika kita dalam berhubungan sama orang lain. Apa itu etika? Etika itu sebenarnya ilmu tentang baik dan buruk. Kalau etiket tentang bagaimana sih perilaku hari-harian kita, aturan sopan santunnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Etiket. Nah, kita sebut sekarang netiket. Etiket dalam menggunakan jaringan sosial. Netiket. Aturan, norma, panutan, sopan santun, berperilaku yang membuat hubungan kita jadi menyenangkan. Kalau kita nggak punya etiket dalam bersosial media atau netiket, kita akan memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain. Nah, manfaat dengan adanya netiket tadi adalah kita hubungan jadi bagus. Kita masih bisa tahu bagaimana berinteraksi dengan orang. Kita lebih pede kalau berhubungan dengan orang lain, lebih fleksibel, tahu bagaimana menghormati orang dan dihormati orang.
nggak bikin orang merasa sakit hati, merasa direndahkan, begitu ya. Jadi netiquette adalah etika berkomunikasi menggunakan internet. Gimana caranya? Kenapa netiquette diperlukan? Dari rujukan Islam, kita tahu bahwa lisan kita, dalam hal ini juga tulisan kita, kalau bersosial media, itu bisa timbul timbul dari hati nurani kita. Ketika kita ingin berbicara, kita perlu balik lagi ke hati nurani kita. Kalau ada manfaatnya, mari kita sampaikan. Kalau itu membahayakan, mari kita tahan. Karena hati orang itu bisa, hati orang yang bodoh itu bisa berbicara apa saja, sesuai dengan apa saja yang dia mau. Karenanya kita perlu menjaga diri kita untuk bisa menggunakan dengan cerdas, dengan baik. Tidak semau-maunya kita, tapi kita memikirkan dampaknya. Kemudian di dalam panduan Islam, tidak mencela dan berkata keji. Bukanlah seorang muslim jika dia suka mencela, melaknat, atau mengatakan kata-kata yang keji. Itu di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Kemudian menghindari debat kusir, atau ada panduan-panduannya. Nanti kita akan lihat lebih spesifik. Saya ingin ajak untuk melihat dulu bahwa di dalam Islam sudah ada panduan yang spesifik tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini bisa menjadi referensi kita untuk netiquette, etiket dalam berinternet. Menghindari debat kusir, ya. Walau itu benar, udah deh, ngapain ributan yang bisa menimbulkan dusta, menimbulkan marah-marah, mengurangi kualitas akhlak kita dan lain sebagainya. Jadi kata-kata yang keji dan kotor, kata-kata yang rusak diri kita, perlu kita hindari dalam menggunakan sosial media, dalam berinteraksi melalui internet. Di dalam Al-Quran juga sudah ada, hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan. Termasuk juga pembicaraan yang kita sampaikan atau juga yang kita dengar. Merusak sekali kalau kita membiarkan diri kita di dalam pembicaraan, di dalam sosial media yang merusak diri kita. Katakan yang sebenarnya, katakan yang straight langsung, katakan yang penuh keadilan, sudah ada di dalam panduan-panduan di dalam Al-Quran. Adab-adab tersebut sudah dijelaskan dengan baik. Oke, sekali lagi saya ingin mengajak untuk melihat ini. Kenapa demikian? Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa tahun 2019 perkembangan sosial media begitu luar biasa tinggi sekali. Perkembangan sosial media di Indonesia saja penggunaannya sosial media itu sudah 150 juta orang yang menggunakan sosial media. Banyak sekali. Dan persentasenya meningkat terus orang-orang yang ada di Indonesia. Di dunia tentu saja ya, tapi di Indonesia sendiri sudah luar biasa. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang bohong, hal-hal yang salah, hal-hal yang nggak benar, karena itu merusak. Kasus-kasus kita sudah bisa lihat cukup banyak dampak-dampak hukum yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak menggunakan etiket dalam bersosial media. Dampak-dampak yang seenaknya saja menyampaikan pesan-pesan melalui sosial media, gitu. Kita sudah tahu dampak-dampak terhadap pekerjaan seseorang, terhadap kehidupan sosialnya, terhadap pekerjaan orang lain, begitu ya, terhadap
perasaan orang lain luar biasa, itu kita tahu. Heboh kejadian-kejadian yang kita sudah dengarkan di mana-mana, di berita-berita dan lain sebagainya ya. Kita tahu itu. Belum lagi hubungan yang membuat kita jadi rusak hubungannya dengan orang lain, gara-gara kita tidak memperhatikan etiket bersosial media. Kita tidak menghargai etiket bersosial media dengan orang lain. Jadi resiko tanpa netiket adalah hubungan kita jadi banyak masalah. Kita jadi punya kecenderungan percaya atas berita yang salah dan tidak percaya atas berita yang benar. Bisa saja seperti itu gitu. Kalau etiketnya tidak dijalankan dengan baik. Resiko dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah ada secara keilmuan komunikasi disebut sebagai post-truth. Melebihi dari kebenaran. Melampaui kebenaran, beyond, ya, melampaui. Kalau misalnya saya percaya, jadi itu pasti benar. Kalau saya percaya atas sesuatu, itu pasti benar. Kan belum tentu. Yeah. Kalau saya udah percaya, ya udah benar gitu. Kan itu belum tentu. Benar-benar salah-salah. Kepercayaan saya atas sesuatu yang salah, tapi karena saya percaya jadi benar, kan itu salah begitu. Jadi karena beritanya begitu meyakinkan yang disampaikan melalui sosial media, melalui internet, melalui jaringan-jaringan itu, jadi kita merasa itu sudah benar, padahal belum tentu itu benar. Pelanggaran di sosial media bisa banyak sekali. Bisa hak kekayaan intelektual. Orang udah bikin satu karya itu pakai berpikir, pakai upaya. Tapi tiba-tiba diambil begitu saja gagasannya tanpa ada apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual dari seseorang. Kita sering lihat itu. Itu penyimpangan-penyimpangan etika di sosial media. Pencemaran nama baik misalnya gitu, ya, penipuan di online, kemudian spam, berita-berita yang berlebihan diantarkan sama orang lain, ngabisin waktu, ngabisin energi, ngabisin perhatian yang sebenarnya kita bisa berikan pada perhatian pada hal lain. Kemudian juga penyebaran berita hoax misalnya begitu. Kemudian pembajakan akun, aduh kita sering sekali mendengar itu tidak punya etiket dalam dalam bermedia sosial atau berinternet, atau pencurian identitas, atau cybercrime, atau pemberian informasi-informasi yang merusak tata susila di dalam masyarakat. Kita lihat itu ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin ajak untuk kita benar-benar melihat dengan cermat. Jangan sampai kita adalah produsen dari informasi-informasi yang merusak amalan kita. Gara-gara ikut perkembangan teknologi. Balik lagi yang tadi, kekayaan intelektual, ada foto-foto orang yang misalnya cerita-cerita orang langsung kita klaim begitu saja tanpa memberikan ini. Pencemaran nama baik, kita tahu nama baik orang sudah dijaga sedemikian rupa, tapi dijelek-jelekan di sana, dan orang lain percaya itu fitnah dan itu membahayakan kehidupan orang tersebut dan masyarakat yang menjadi ini, dan itu akan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kita tahu itu gitu. Penipuan online kita tahu ada baru sekian bulan kenalan atau 1 minggu kenalan diajakin orang, jadi anak-anak tuh yang rentan terhadap kepercayaan sama orang lain. Rusak sekali ya. Kita tahu itu semua ada. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah,
Jadi beberapa strategi dalam penggunaan sosial media akan kita bahas sesaat lagi. Itu overview-nya Mbak Nuning. Luar biasa, Mbak Mona, terima kasih banyak karena memang terus terang di dalam kita berinteraksi di dunia internet ini, apalagi sekarang ada grup-grup tertentu, ada apa bahasan bisa rame banyak banget, tetapi kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang kita mau marah-marah gimana, atau mungkin kalau secara pribadi pun kalau misalnya kita mau menjelaskan tetapi ada orang yang menjawabnya melalui grup, itu juga rasanya udah aneh bin ajaib. Tapi itu sebetulnya ganggu atau melanggar etika atau enggak dan segala macamnya nanti akan jadi bahasan yang lebih menarik lagi. Apalagi kadang-kadang pakai emoticon yang nggak nyambung, atau ada orang yang suka sekali menggunakan tanda seru banyak. Terus hurufnya gede-gede semua. Ini sebetulnya mau marah atau kan nggak semua orang suka dengan huruf-huruf yang tebel-tebel besar pakai tanda seru gitu ya. Itu marah itu ada dalam konteks bahasa itu ada pertimbangannya sebagai marah. Intinya makna marah. Padahal bagi yang nulis sih cuman biar kebaca aja gitu. Huruf gede lebih gampang dibaca ya, padahal makna konotasinya lain ya kalau kita di dalam tulisan itu. Dan ada lagi ketika kan di internet ini kan ada yang secara, saya pernah dengar dulu Mbak Mona sebelum dilanjutkan, orang kirim email tapi pakai CC. CC itu kan alamat email kan. Jadi orang lain tahu alamat email orang tersebut padahal nggak ada kaitannya. Cuma bagi yang ngirim sekalian aja deh materinya sama kok. Aku kirim ke 11 orang gitu. Nah, 11 orang ini bisa saling melihat alamat email yang belum tentu terbuka. Yang kayak gitu. Betul. Sangat menarik sekali. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih banyak setelah jeda ini, Anda bisa balik kembali, duduk dengerin acara Bincang Komunikasi. Sementara saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih untuk radio-radio yang selalu menyebarluaskan siaran rasil untuk Islam yang satu. Ada Radio Seila di Batam, ada Radio Almas di Magelang, kemudian ada juga di Pontianak itu radionya namanya Madinah. Kemudian ada di Banyuwangi itu mungkin namanya sama, lain ya, Radio Suara Hasbullah atau apa persisnya gitu ya, Hasbullah. Kemudian ada, kalau silaturahim yang ada juga itu di daerah yang Jawa Tengah, di Ambarawa. Kemudian juga ada di Semarang. Semuanya menyebarluaskan siaran-siaran kita. Terima kasih banyak karena untuk yang tidak bisa akses dengan AM 720 bisa dengan internet. Kita lagi bicara soal internet kebetulan. Baik, kembali sesudah jeda berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu.
Terima kasih, masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu, ngobrolin soal internet. Ada nggak sih sebetulnya etika berinternet kalau kita mau tetap dianggap orang yang santun dan penuh peduli? Mari kita lanjutkan kembali. Mbak Mona yang sedang bersama kita, ini pakar komunikasi yang pokoknya semua bisa ditanya deh. Terkait dengan tips nih atau trik yang bisa membuat kita di dalam komunikasi di internet ini aman dan tidak kemudian menanggung beban yang tidak nyaman. Iya, Mbak Nuning, ini media sosial ini udah teman kita hari-hari, ya kan? Nah, kalau kita berteman di sosial media, kita perlu juga memperhatikan gimana caranya yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita bersosial media, kita sesuaikan sama minat kita gitu. Jadi jangan kita mengambil ranah-ranah yang tidak sesuai dengan minat kita, karena itu ngabisin energi, ngabisin waktu juga gitu. Kemudian selektif gitu ya. Selektif untuk menyebarkan informasi-informasi dan juga memilih jaringan-jaringan gitu ya. Udah deh, pilih-pilih aja deh, ngapain kita ngabisin energi besar gitu untuk berinteraksi sama sebanyak-banyaknya orang yang mengambil waktu kita gitu, yang waktu efektif kita gitu. Kemudian data pribadi juga harus selektif, Mbak Nuning. Jadi jangan segala-gala disampaikan, data-data pribadi ya, terutama ya, misalnya tempat tinggal, rumah, alamat, atau juga kegiatan yang misalnya sensitif begitu ya. Yang masih terbuka, oke saja kita bisa sampaikan. Kemudian mari kita perhatikan benar apa enggak sih informasi ini. Jadi kalau kita nerima satu informasi, kita mau share kepada komunitas yang lainnya, kita harus pastikan ini benar apa enggak gitu. Perlu dikonfirmasi dengan cermat sehingga tidak kita menduplikasi kesalahan kepada orang lain. Kemudian saat emosional, ini penting juga nih Mbak Nuning nih. Saat emosional lagi bete, jangan pakai sosial media karena ini kita bisa curhat banyak hal yang nggak pantas gitu loh. Misalnya kita cerita-cerita yang sebenarnya nggak tepat, itu kelihatan sekali tuh gitu. Saring before sharing. Nah, orang tuh suka nyebut sekarang dikombinasikan ya supaya pilihan katanya tuh jadi berrima ya, yang sama gitu ya. Saring sebelum sharing gitu ya. Pikir dulu sebelum bertindak, cek kebenarannya sekali lagi ya. Dan jadilah penebar kedamaian. Kita memberikan manfaat lebih banyak melalui sosial media daripada kita memberikan banyak kejahatan atau dosa melalui sosial media. Duplikasinya tuh yang ini bagus sebagai penyebar kedamaian, yang ini buruk sebagai duplikasi untuk kekerasan, untuk kebencian begitu. Ngapain gitu? Kemudian sosial media ini akan lebih baik kalau kita gunakan untuk pengembangan diri. Kita kumpul sama komunitas-komunitas yang memberdayakan. Misalnya, kita suka nulis, kumpul sama komunitas penulis. Kita suka organisasi profesi kita kumpul sama organisasi profesi. Suka masak, kumpul sama komunitas masak gitu ya. Jadi memberdayakan luar biasa, linknya berbagi. Saya punya satu komunitas yang peminatan Mbak Nuning ya, misalnya peminatan di bidang komunikasi, peminatan di bidang penulisan, peminatan di bidang kesehatan misalnya gitu ya. Ngedalemin di sana itu dengan kelompok orang-orang dengan peminatan yang sama, kita punya networking yang luas, yang kaya, yang memberdayakan gitu. Dan biasanya komunitas-komunitas yang seperti itu isinya orang-orang yang sekali lagi punya minat yang sama, punya kompetensi yang lumayan baik di bidang itu, sehingga dengan satu ruang saja kita bisa benar-benar memperoleh pemberdayaan, pengembangan diri
secara instan, diam-diam udah langsung dapat informasi-informasi yang baik. Netiquette lain yang perlu kita lakukan adalah kita sebarkan berita yang bagus, jangan berita-berita yang rusak, jangan berita-berita yang membuat orang jadi marah gitu ya, seperti hoax, seperti sara gitu. Jadi kecerdasan bersosial media perlu kita tingkatkan. Atau juga yang menimbulkan yang baik kita lakukan adalah menjaga kerukunan, menjaga apa ya, kehidupan Indonesia yang bagus gitu, kehidupan Indonesia yang damai, yang menimbulkan kerukunan di antara umat beragama, umat suku-suku dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai provokasi, karena kan semua orang bisa memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Dengan kita bisa memproduksi, kita produksi aja yang semau-maunya. Apalagi yang tadi tuh, yang lagi bete, lagi marah gitu ya. Keluarin tuh segala-gala yang nyebelin gitu ya. Netiquette lainnya adalah menghindari perjudian di internet. Banyak Mbak Nuning, ada perjudian-perjudian di internet kita temukan itu gitu. Kemudian juga pornografi. Aduh, ini benar-benar merusak ketika kita menampilkan hal-hal pornografi di internet. Saya lihat itu ada orang-orang yang menampilkan apa sih, untuk apa gitu. Dia berbagi informasi-informasi pornografi yang apa ya, merusak dirinya, merusak lingkungan, merusak masyarakat. Dosanya makin banyak gitu. Jadi netiquette itu bisa berkah, bisa musibah gitu kalau tidak dijalankan. Curhat. Bayangin Mbak Nuning ya, curhatannya di sosial media, masalah publik, masalah pribadi, diangkat di ranah publik. Diomongin, siapapun yang baca bisa tahu masalah pribadinya. Kita lagi marah-marah, makin runyam, makin enggak deh, ngerusak. Kemudian kita memproduksi ujaran-ujaran kebencian gitu ya di internet atau di sosial media, menambah buruk dampak kepada orang lain gitu ya. Kalau sekarang itu, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu gitu. Telunjukmu harimaumu gitu. Jadi menduplikasi keburukan kepada orang lain. Dan apa dampaknya untuk kita? Kita sekarang sudah ada regulasi-regulasi yang memberikan hukuman terhadap penyalahgunaan sosial media yang tidak mencerdaskan atau merusak. Ada hukuman-hukuman, ada 4 tahun, ada hukuman secara finansial. Ngapain gara-gara kita menggunakan telunjuk kita gitu ya? Kita gunakan, atau jempol kita gunakan untuk sesuatu yang merugikan diri kita gitu. Merugikan diri kita dunia dan akhirat. Banyak juga yang menggunakan sosial media, ini netiquette, salah satu netiquette adalah menyampaikan pemerasan. Misalnya nanti akan menyebarkan foto-foto yang pornografi tentang seorang misalnya gitu. Padahal itu bisa dibikin-bikin Mbak Nuning. Betul. Di Edit ya. Diedit, dirusak nama baik orang tersebut. Iya. Orang percaya, luar biasa nih. Kemudian ada yang juga berat untuk kita lakukan adalah ketika ada bencana, ada musibah pada seseorang atau satu keluarga, lalu disebar-sebarkan. Misalnya ada kebakaran atau ada pesawat misalnya jatuh, kemudian orangnya misalnya ya, atau kecelakaan dan sebagainya, orangnya misalnya mengalami kedukaan begitu. Lalu gambar-gambarnya disebar-sebarkan gitu ya. Untuk apa? Kita menyebarkan, menambah. Jadi orang itu kalau misalnya tabrakan itu 2 kali tabrakannya gitu.
Pemerkosaan 2 kali diperkosanya gitu. Jadi malunya ditambah gitu. Itu adalah menduplikasi kesedihan pada keluarga korban. Itu etiket yang buruk. Jadi tidak netiket bersosial media. Penyebaran berita-berita hoax juga bisa berujung kepada penjara. Jadi kita bisa jadi orang yang bagus, orang yang beres, orang yang berkontribusi, orang yang positif dengan menjadi pahlawan anti hoax. Tidak menyebarkan yang negatif, malah menyebarkan perdamaian, malah berbagi informasi, memberdayakan, ya kan? Tadi pemberdayaan. Kita juga menghargai karya orang. Orang bikin sekarang gini coba. Kita bikin satu karya setengah mati terus diduplikasi begitu saja. Nggak nyebut sumber lagi. Nggak nyebut sumber lagi. Plagiarism itu kalau di ranah ilmiah, itu kejahatan besar itu di ranah ilmiah. Kita tidak boleh memplagiasi karya ilmiah orang lain yang kita bilang ini hasil temuan kita, padahal itu temuan orang lain yang pakai proses panjang tuh research itu gitu loh, pakai pikir, pakai belajar, pakai ini, pakai itu, tiba-tiba langsung dibilang ini karya saya gitu, itu nggak boleh. Nah, plagiasi kita mulai pembiasaan untuk mencatut karya orang itu melalui sosial media itu berlimpah banyak gitu loh. Jadi media sosial kadang-kadang tidak beretiket dengan caranya sendiri. Misalnya ya, ada orang meninggal, terus sudah gitu dibilangin like gitu ya. Kenapa nggak yang icon sedih gitu ya? Iya, itu apa gitu loh, apa itu gitu, Mbak Nun. Mensyukuri gitu. Mensyukuri gitu ya. Jadi ini challenge untuk kita sama-sama harus cerdas, Mbak Nuning ya. Gitu Mbak Nuning. Sepele tapi kalau melukai perasaan orang tanpa sengaja, Iya. itu betul-betul tidak kita kehendaki, tidak kita inginkan, tetapi terjadi. Terus mau ngapain? Padahal ralat di media itu kan tidak mudah ya. Iya. Udah berlembar ke atas, sudah Iya. jauh gitu. Heeh. Ada lagi Mbak Mona yang kadang-kadang kalau di dalam medsosnya terkait dengan grup, ini berita penting, masih hangat, tiba-tiba masuk berita lain yang nggak ada kaitannya dengan berita penting tadi, udah gitu tentang hura-hura, ya, yang akan terluka di atas berapa orang? Iya, iya. Yang nggak dapat informasi yang penting tadi gitu ya. Ya, oke, itu nggak dapat dia berita. Tetapi orang-orang yang sedang membahas tentang sesuatu yang gawat dan genting, Iya, tiba-tiba iya, masuk berita tentang hura-hura, Iya, ini iya. kok sopan banget sih, Iya, terus iya, iya. obrolannya terpotong. Nah, Iya. etika untuk ini Iya. apa yang harus kita lakukan? Itu tadi be there, be present, hadir di situ tepat gitu loh. Jadi Kalau sebagai kan di dalam grup-grup tertentu itu kan ada admin ya. Iya, Boleh nggak iya. tegur langsung tapi pribadi? Iya, iya, Apa iya, yang bagus Anda banget itu, Mbak sampaikan Nuning. di dalam grup itu sangat tidak bla bla bla. Coba stop, hentikan Iya. hal-hal semacam itu, terus Anda bikin kayak sesuatu ucapan di sana untuk Iya. excuse lah gitu. Saya setuju Mbak Nuning, itu admin itu perlu memerankan diri, memberikan panduan etiket dalam berinteraksi gitu ya. Nah, panduan itu perlu disampaikan tidak hanya sekali pada saat membuat gitu. Ada lagi, dikeluarin lagi gitu. Untuk membuat semua orang punya panduan yang sama dalam menjadikan ruang dialog itu adalah ruang dialog di sosial media, di WhatsApp, di mana-mana gitu ya. Itu dengan cara yang sesuai koridor, produktif, memberdayakan gitu. Karenanya jadi semua orang bertanggung jawab gitu. Ketika dia memproduksi grup baru, dia beretiket, netiket menggunakannya. Jadi sebagai admin kita berkewajiban untuk mengatur alur jalannya percakapan agar nyaman bagi semua gitu Iya, ya. iya, iya.
alur itu, lalu nanti kalaupun misalnya ada penyimpangan, saya setuju tadi Mbak Nuning, dengan sopan dijapri orang tersebut begitu ya, untuk diingatkan ini seperti apa. Orang tersebut bisa minta maaf, bisa di-delete dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau ternyata orang tersebut duplikasi terus-terusan penyimpangan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati, karenanya admin itu perlu membuat koridornya. Nah, orang bisa di-delete gitu. Nah, gimana caranya bikin koridornya? Bisa saja dia produksi, bisa saja disepakati secara kolektif di dalam grup itu gitu. Oke, kita akan bahas apa saja ya. Oke, kita nggak boleh bahas yang ini. Kita hanya bahas ini. Ada saja gitu muncul-muncul. Gitu, tapi kalau nggak diingatkan, ya udah akan bahasanya kacau balau ya. Bahasanya kacau balau. Padahal bikin grup itu kan biasanya orang karena ingin ada komunikasi yang intens pada saat ada agenda apa gitu. Betul. Ruang pemberdayaan, ruang pengembangan diri, ruang fokus di satu isu gitu kan. Jadi kita memang perlu netiquette, Mbak Nuni. Bayangkan kalau Anda mendapatkan satu artikel yang sama di dalam beberapa grup dan bukan sekali tapi berkali-kali. Itu mau marah orang kita memang nggak apa-apa juga, tapi bete juga kan? Iya. Nah, itu sulit hindarin ya, karena kita bergabung di beberapa grup dan itu beda-beda. Menurut grup tersebut adalah itu resiko ya. Yang kita mau garis bawahi di sini adalah sebagai produsen informasi supaya orang lain yang mengenyam, mengkonsumsi informasi yang kita bikin itu bisa bikin lebih bagus untuk orang tersebut, untuk diri kita juga, dan tidak menimbulkan kerusakan di bumi gitu. Kerusakan bagi orang lain, kerusakan bagi diri kita, dan kerusakan untuk amalan kita juga. Dunia akhirat itu harus hati-hati banget ya, memang kita ya. Betul. Ya, jadi memang berkomunikasi itu nggak di mana-mana, semua perlu ilmunya, perlu tips-tips tertentunya dan segala macamnya. Kalau soal hoax nih Mbak, bagaimana kita tahu kalau itu sebetulnya nggak benar atau benar, sementara yang beredar sudah sedemikian rupa, dan itu kadang-kadang juga kalau tadi Mbak Mona bilang di dalam kesempatan kita berada di internet itu kalau bisa jangan memunculkan permusuhan atau perdebatan gitu. Dari hoax bisa memunculkan hal semacam itu kan? Sangat. Dengan adanya peluang post truth tadi gitu ya, melebihi kebenaran. Jadi orang itu kalau saya percaya itu pasti benar, ya kan? Itu berbahaya. Karenanya emang kita mau menjadi orang yang menghasilkan hal-hal yang merusak hubungan manusia. Kan itu rugi untuk keimanan kita. Dan ketika kita sudah memberikan duplikasi yang salah dan itu akan bergulir. Pertama merusak diri kita, kedua juga merusak orang lain, merusak diri kita dunia akhirat. Dan itu jadi berkembang ya. Kalau kesalahan kita kirim dipakai orang 10 kirim ke 10 jadi ratusan, akhirnya padahal sumbernya dari kita yang salah kirim tadi, itu ditanggung juga dong salahnya. Betul. Alamak, repot banget. Jadi mendingan nggak usah sharing-sharing yang harus Makanya di dalam Islam sudah ada panduan, kalau ada orang memberikan informasi, coba dicek dulu, cek and recheck gitu loh. Kalau nggak sempet ya udah nggak usah dibagiin gitu. Iya, kalau kita nggak ngerasa ini cukup teryakinkan, ya kan? Kan Allah akan melihat dari niat. Kita tidak terlalu teryakinkan dengan itu, makanya kita nggak usah lah. Iya. Bahaya, apalagi merusak gitu. Beritanya bisa membuat hal-hal jadi hil-hil nggak jelas tadi. Itu kalau kaitannya dengan begitu banyak orang lah. Sekarang kalau yang secara pribadi Mbak Mona. Secara pribadi kita berinteraksi di internet, itu ada juga kan kita nggak tahu kondisi di sana, perasaan mereka, emosi mereka. Kalau kemudian di dalam komunikasi kita melalui yang secara pribadi tapi lewat internet tadi juga bisa merusak, hal-hal apa sih yang pasti banget harus kita perhatikan? Tadi Mbak Nuning, ketika kita menyampaikan sesuatu pesan yang kita tidak terlalu yakin,
kita harus jaga diri untuk men-share. Jadi saring sebelum sharing. Karena ini akan menimbulkan dampak pada kehidupan orang lain. Iya. Kemudian juga jangan nyakitin hati. Kata-kata kita yang kita bikin, itu kan tadi kan kita dapat informasi, kita sharing. Sekarang kata-kata yang kita bikin sendiri, itu kalau kita nyakitin hati orang lain, itu akan bisa kita memperbaikinya lagi tadi gitu. Untuk membuat orang tersebut tahu. Jadi kalau kita mau bilang sesuatu, mendingan langsung aja kepada orang tersebut. Japri atau secara personal gitu ya. Dan balik lagi tadi kita pernah membahas tentang bagaimana bikin kata-kata yang menyamankan untuk orang, bikin kata-kata yang memberikan saran-saran untuk orang, itu pun perlu dilihat dengan baik. Makanya kecerdasan dalam berkomunikasi itu penting sekali untuk bertahan hidup. Iya, bertahan hidup ya. Iya. Dan itu sesuatu yang nggak main-main istilahnya. Iya. Karena sekarang ini berapa persen sih komunikasi kita lewat internet dibandingkan yang langsung? Iya. Kayaknya banyakan yang lewat Internet dunia sekarang, maya tadi ya. Dan satu catatan yang mendasar dalam hidup ini, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Jadi pasti kita berkomunikasi. Ketika kita pasti berkomunikasi, sekarang komunikasinya melalui dunia nyata atau dunia maya. Dunia maya sekarang dampaknya udah luar biasa. Artinya aktivitas di sana sudah sangat banyak di dalam kehidupan yang sekarang ini gitu. Di Indonesia aja sudah 150 juta orang pengguna komunikasi lewat internet. Jadi sudah benar-benar banyak dan itu terus meningkat. Itu di awal-awal tahun ya. Sekarang udah akhir tahun dan cepat sekali naik ya. Saya yakin sekali udah banyak sekali tuh. Dari pengalaman yang Mbak Mona tahu, kredibilitas seseorang hancur gara-gara dunia maya banyak. Banyak Mbak Nuning, banyak sekali. Jadi bisa rusak, bisa hancur, bisa masuk penjara. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu berkunjung ke salah satu rutan, sharing gitu ya. Dan ternyata ada di antara mereka adalah gara-gara kasus melalui media sosial. Netiquette, nggak bernetiket gitu. Jadi etika itu hanya sesuatu yang kedengarannya hanya tapi sangat menentukan. Iya. Dan saya kemarin ngobrol juga dengan beberapa orang, kalau mau cari menantu, lihat deh. Betul Mbak Nuning. Lihat apa namanya? Betul. Jejaringnya di media sosial itu seperti apa. Setuju sekali. Jadi sekarang ini untuk cari kerja, untuk cari pasangan, kita orang merujuk ke situ. Itu gimana rekam jejak orang tersebut. Jadi referensi dong. Jadi referensi. Masya Allah. Jadi referensi. Dan itu saya sampai mengingatkan kepada keluarga saya, hati-hati loh. Karena itu akan penting sekali ya, orang akan melihat nih gitu loh. Orang akan melihat ini kualitas orangnya seperti apa. Mau cari pasangan juga dilihat nih. Ini dari situ aja jauh lebih mudah. Ketahuan ini orangnya siapa saja, apanya, kehidupannya, kehidupan sosialnya, pikirannya, perkataannya secara mudah tertumpah di situ gitu. Itu informasi tuh gitu. Jadi gambarannya seperti cermin gitu ya. Bahwa kita kalau secara physically melihat ketemu mungkin cuma tahu sekian persen. Iya. Tapi begitu baca keadaannya, bagaimana warnanya dia di dunia maya, akan lebih dari 10% yang kita tahu ya. Iya. Mbak Nuning, ada memang perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki cari temennya teman-teman baru, cewek cari temennya teman-teman yang dulu yang udah lama-lama gitu. Dia maunya ngegengnya sama yang lama-lama. Kalau cowok carinya baru-baru. Nah, dengan itu kita juga bisa ngelihat, oh iya dia tuh siapa saja dan lain sebagainya dengan sangat mudah. Balik lagi ya Mbak Nuning beberapa hal ya. Ini kita stop dulu atau kita lanjut? Lanjut aja deh, biar puas gitu yang dengerin. Baik. Sekali lagi secara netiquette Mbak Nuning, harus kita berhati-hati terhadap informasi yang kita berikan. Informasi pribadi kita. Harus berhati-hati. Jangan mengumbar data-data atau informasi-informasi yang nantinya kita nyesel. Nantinya kita nyesel. Resikonya adalah ya, ada jerat hukum terhadap
body shaming misalnya ya, membuat diri kita malu atau memalukan diri kita atau diri orang lain di sosial media. Itu ada jerat hukum yang spesifik di Indonesia. Kalau ada orang yang merasa dihina atau dicemarkan atas nama baiknya, ini akan bisa mendapat jerat hukum. Pasal-pasalnya sudah ada dan pasal-pasalnya itu terus-menerus diperbaiki, Mbak Nuning. Ya, kita bisa lihat di Undang-Undang ITE, ya, misalnya konten-konten yang ilegal, misalnya gitu ya, kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, pemerasan, mengancam, itu bisa lebih dari 6 tahun. Kemudian juga berita bohong, informasi sara, bisa sampai 6 tahun atau duitnya aja bisa lebih dari 1 M misalnya begitu ya. Kekerasan, menakuti secara pribadi, itu juga loh Mbak Nuning, menakuti secara pribadi itu bisa kena. Atau misalnya akses yang ilegal, kita masuk kepada akses yang ilegal, misalnya masuk ke sistem perbankan atau sistem pemerintah misalnya gitu ya, penggunaan mengubah identitas secara tidak secara legal misalnya, itu juga bisa kena. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan internet atau netiquette. Pertama, yang pakai internet juga manusia. Jadi kita perlu menghargai orang tersebut. Kita nggak semau-maunya aja. Kebetulan kalau dulu Mbak Nuning, kita menggunakan media itu hanya orang-orang tertentu, ya kan? Iya. Ada jurnalis yang bisa memproduksi berita di media, ya kan? Dulu. Jadi jurnalis itu adalah sejumlah orang yang melalui profesi tertentu diajarin, dikasih ada aturan-aturan sampai bisa dapat pekerjaan sebagai jurnalis. Ada aturan-aturannya. Nah, sekarang semua orang bisa memproduksi dan mengkonsumsi berita. Nggak ada sekolahnya dulu. Kalau jurnalis ada sekolahnya, ada aturan-aturannya gitu. Kode etiknya mereka Kode etiknya dia kasih tahu. Kalau ini siapa saja nggak dikasih tahu, udah anak kecil aja udah bisa gitu bikin. Jadi netizen journalism itu seharusnya juga dipelajari. Netizen journalism harus dipelajarin. Kemudian orang harus beretiket dalam bersosial media. Jadi jangan sakitin hati orang melalui internet, Mbak Nuning. Kemudian juga etika yang terjadi di dunia nyata itu juga terjadi di dunia maya. Ya. Sama gitu etiket itu. Karenanya kita juga perlu mengenali juga forum online itu seperti apa. Ini grup ini aturannya apa. Jangan misalnya ini grup ngomongin tentang kesehatan, kita kasih berita tentang politik misalnya gitu ya. Politik nanti jadi ribut lagi. Untuk apa sih di keluarga aja kita juga kadang-kadang gara-gara kemarin itu ya sempat ada keributan-keributan di keluarga gara-gara perbedaan-perbedaan tertentu gitu. Hargai waktu dan kuota orang lain, ya. Itu juga ketika kita pikir ini ngabisin nih, udah nggak usah gitu ya. Kemudian juga tampil yang baik. Intinya gini, jangan sampai kita menampilkan sesuatu yang kita ntar nyesel banget. Ya. Kita mau apa, mau ditarik nggak bisa. Udah tersebar ya. Udah tersebar. Kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi kita dengan berbagi informasi yang positif atau juga pengetahuan yang kita bisa bagikan kepada orang lain yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Itu netiquette. Sedikit lagi tentang mengendalikan emosi. Jangan berselancar ketika lagi marah-marah. Jangan bagikan konten-konten yang marah-marahan, apalagi yang lagi bete banget sama orang gitu ya. Pokoknya kita nyesel deh. Kita hargai juga privasi orang lain. Sekali lagi, etika dalam kehidupan nyata itu sama seperti etika dalam dunia maya. Jadi hargai privasi orang. Jangan kita
sebarkan tentang, misalnya gini, ada orang punya di mana terus kita capture, kita sampaikan kepada publik yang orang tersebut merasa ini bukan tempatnya untuk aku berbagi informasi itu gitu. Jadi beri space untuk orang bisa mendapatkan privasinya. Jangan salah gunakan kewenangan, ya. Jadi karena kita berkuasa, kita jadi seenak-enaknya menyampaikan, gitu ya. Itu akan merusak hubungan dengan orang lain. Kemudian juga karena di dalam dunia maya itu banyak kesalahan. Mari kita perbaiki terus, tapi juga maafkan orang yang salah gitu ya. Kalau enggak, hubungan kita habis. Karena konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Iya. Kalau kita konflik sama orang, kita akan perbaiki. Kalau kita nggak mau perbaiki, udah deh gue sakit hati sama dia, habis aja sama dia, selesai. Temen kita siapa? Berapa orang temen kita? Kalau kita marah, buang orang itu. Marah, buang orang itu gitu. Ya kan? Kita cari orang baru tapi dengan pola perilaku yang sama, habis. Apalagi orang yang nggak kenal, misalnya di mana gitu ya. Oh, saya mau kenalan sama orang-orang yang nggak kenal. Orang-orang yang nggak kenal itu biasanya baik-baik aja. Karena dia nggak punya kepentingan. Tapi ketika kita dekat sama dia, bisa jadi kita muncul juga perilaku-perilaku yang ini gitu. Secara religi, Mbak Nuning, kita perlu merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan. Kita sedang memproduksi kata-kata yang ngaco, kita sedang bikin kata-kata yang ngaco, itu Allah juga maha tahu gitu. Dan nanti ada perhitungannya semua yang kita lakukan. Ngapain kita bersosial media tapi nambah dosa? Iya kan? Menyebarkan berita-berita yang buruk dan membuat kita lalai. Gitu Mbak Nuning. Iya. Ini informasi yang memang betul-betul penting sekali. Misalnya Mbak Mona, orang ngupload foto orang, belum tentu loh yang dia-upload itu orangnya suka. Iya, betul. Gue nggak suka gambarku kau munculkan, terus terjadilah sesuatu. Iya. Jadi ini bukan terkait hak cipta saja, tapi foto yang tadi Mbak Mona bilang dia di lokasi mana di-share aja salah, apalagi ini secara pribadi foto-foto orang itu kita tampilkan. Jadi yang pertama kita tahu netiquette, pertama itu. Kemudian kita juga tahu bagaimana mengatasi orang yang tidak bernetiquette. Ya kan? Nggak semua orang Nggak semua orang bernetiquette. Kita bantu orang juga bernetiquette. Kita bernetiquette, bantu orang bernetiquette. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang kesalahan, jangan kita buang semua orang itu. Kita nggak punya temen, ya kan? Makanya kita kasih tahu dia baik-baik. Atau dikasih tahunya melalui kontak personalnya gitu. Tolong ya, jangan gini ya, gitu. Tadi terkait memberi emoticon yang keliru, masa ada kita duka kok dikasih like, love gitu. Ada juga orang yang dengan nggak tahu bagaimana komentar Mbak Mona, mengupload gambar yang sangat membuat perih tentang orang yang sedang sakit, tentang kecelakaan atau tentang musibah. Ini sebetulnya aturan mainnya seperti apa sih? Itu tadi Nuning. Jadi ketika seseorang mengalami misalnya kecelakaan atau pemerkosaan gitu ya, itu bisa menjadi di-upload lagi itu bagi keluarganya atau orang yang berduka. Itu pemerkosaannya 2 kali. Jadi berita itu menyakitkan sekali. Atau dibagi lagi gitu. Karena harus hati-hati, punya empati sama orang lain gitu loh. Berita yang ada orang yang memberikan, saya tuh dulu tuh nggak ngelihat deh ada gambar-gambar yang menyedihkan seperti itu di zaman dulu. Tapi sekarang kok banyak banget misalnya begitu. Karenanya teman-teman semua, Iwan dan Ahwat, yuk kita bernetiquette. Kalau enggak, udah jangan bersosial media.
Karena itu syarat ya. Siapa tahu itu juga bagian dari proses karir kita ke depan, baik karir di dalam hal pekerjaan atau asmara ya. Karena orang nengoknya ke situ, calon mertua, calon pasangan juga melihat ke situ. Siapa dia nih yang dicari, ada apa di media sosial, ya, ada apa di internet. Nah, iya, Mbak Mona, kita rangkum bahasan kita sore hari. Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, dunia mengarah ke sana. Kita nggak bisa abaikan. Kita juga menikmati, kita juga mendapatkan manfaatnya. Ketika kita mendapat manfaat dengan penggunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu luar biasa ini, cerdaslah dalam penggunaannya, bijaklah dalam penggunaannya. Salah satu kebijakan yang perlu kita kembangkan adalah netiquette. Etiket dalam bersosial media atau etiket dalam berinternet. Semoga dialog ini mencerahkan dan juga membuat kita menjadi insan yang mulia dan bisa memuliakan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona dan Ikhwan Akhwat. Tidak ada sesuatu yang tidak ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi logis di dunia maya nggak jauh beda. Bahkan mungkin bisa tidak kita prediksi sama sekali. Gila cuman begini jadi begitu. Nah, mari kita berhati-hati. Selamat berinternet ria. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah selesai. Nyambung ya Mbak Nuni ya. Ini si itu tadi mana ya? Si kita tadi